Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 23 September 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, PT Transjakarta melakukan audit menyeluruh terhadap operasional layanan dengan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta menyusul terjadinya 3 kecelakaan yang terjadi pada September 2025. PT Transjakarta menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan keselamatan penumpang. Hasil dari investigasi ini akan menjadi dasar bagi Transjakarta untuk merumuskan perbaikan sistem secara komprehensif. Informasi berikutnya dari Kota Jakarta Pusat yang berpeluang meraih Piala Adipura 2025 setelah mendapatkan nilai 76,96 dalam penilaian tahap awal atau P1 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Adipura tahun ini menerapkan metode baru termasuk penilaian fisik, anggaran, hingga sarana prasarana. Penghargaan ini bukan sekedar trofi, melainkan upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan sehat. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Berita selanjutnya dari legislator DPRD DKI Jakarta yang mendukung penuh rencana pengoperasian Refuse Derived Fuel atau RDF Plan Rorotan Jakarta Utara. Operasional RDF Rorotan diharapkan bisa mencapai zero emission seiring upaya Pemprov DKI mengendalikan bau dan emisi melalui penambahan teknologi. Selain sebagai solusi darurat atas kondisi TPA Bantar Gebang yang hampir penuh, operasional RDF Rorotan berpotensi memberi manfaat lebih luas termasuk penyerapan tenaga kerja untuk warga sekitar. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan program pembangunan perumahan di berbagai wilayah Jakarta. Dengan total 23.000 unit rumah, program ini diperkirakan bakal membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri rapat koordinasi terbatas yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan ini membahas finalisasi paket kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta siap mengimplementasikan beberapa paket kebijakan, terutama pada sektor perumahan dan sanitasi. Pembangunan perumahan ini akan dilaksanakan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan Republik Indonesia. Kontraktor lokal juga dilibatkan guna mempercepat proses pembangunan. Untuk program yang bersifat perumahan, ada 23.000 perumahan yang ada di Jakarta yang kami akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perumahan. Pramono berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, apalagi implementasi penyediaan perumahan tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja. Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi tekanan ekonomi yang sedang berlangsung dan menyerap tenaga kerja secara signifikan di berbagai sektor. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang melalui pembukaan gerbang tol Fatmawati 2 gratis untuk pengguna jalan hingga akhir Oktober 2025. Uji coba penggunaan tambahan 1 lajur di gerbang tol Fatmawati 2 dinilai berhasil mengurai kepadatan atau kemacetan lalu lintas di kawasan TB Simatupang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, berdasarkan evaluasi penerapan uji coba rekayasa lalu lintas dalam 5 hari terakhir,
menunjukkan hal positif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk itu, rekayasa lalu lintas dengan menggratiskan gerbang tol Fatmawati 2 akan dilanjutkan hingga bulan Oktober 2025. Tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TBC Matupang kemacetannya teratasi. Gerbang tol Fatmawati 2 di Jalan RA Kartini kerap menjadi titik rawan macet, terutama pada jam sibuk. Selama masa uji coba, akses tol ini dibuka secara gratis bagi pengguna jalan, sehingga beban lalu lintas di ruas jalan TB Simatupang dan arteri RA Kartini berkurang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi uji coba pada 15 hingga 19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi gerbang tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan atau rata-rata 610 kendaraan per hari. Secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang RA Kartini meningkat 18,65%. Tim Berita Jakarta melaporkan. Info Jakarta kali ini dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Klinik Hewan, dan praktisi dokter hewan menyelenggarakan vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertahankan status DKI Jakarta bebas rabies, serta meningkatkan kesehatan dan keamanan hewan peliharaan masyarakat. Untuk informasi dan pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi nomor kontak klinik atau praktik dokter hewan terdekat sesuai lokasi masing-masing. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 24 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.